ihdinas syiratal mustaqim. Mahkamah Konstitusi, putusan politiknya sudah dianggap mencerminkan kehendak rakyat yang saya kira selama ini memang menghendaki supaya ambang batas presiden 20% itu bisa dihilangkan. Kita tahu bahwa dalam rekam jejak politik sudah sebanyak 30 kali lamanya berbagai pihak mengadukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sepanjang 30 kali gugatan itu, Mahkamah Konstitusi menolak dengan begitu banyak argumen. Tapi kali ini memasuki tahun baru 2025, alhamdulillah, kita semua rakyat Indonesia sangat pantas untuk merayakan ini semua, karena ke depan, ambang batas presiden 20% tak lagi menjadi momok yang menakutkan. Ambang batas presiden 20% ini tidak lagi menjadi monster dan tidak lagi menjadi gembok yang membatasi orang-orang hebat, membatasi orang-orang penting, orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya jam terbang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara prosedur ke depan, semua partai politik yang ikut pemilu adalah mereka juga punya hak dan punya kemewahan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Baik yang diusung itu adalah kader internal mereka atau mengusung pihak lain eksternal partai untuk bertanding. Tapi yang jelas, semua partai politik, baik partai politik besar, partai politik menengah, partai politik kecil, ataupun partai politik yang tidak lolos parlemen, yang bisa ikut pemilu, dia juga berhak dan punya kesempatan dan diperbolehkan oleh undang-undang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hebat bukan? Keren bukan putusan Mahkamah Konstitusi kali ini? Itulah yang saya kira secara demokrasi ini sangat layak untuk kita apresiasi. Bahwa semua partai politik yang sejak awal susah payah ikut pemilu, sejak awal melakukan konsolidasi, sejak awal melakukan gerakan-gerakan politik, sepanjang dia bisa ikut pemilu, maka sepanjang itu juga dia punya tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sesuatu hal yang dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Saya kira dua argumen yang cukup rasional kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat layak diapresiasi. Ya, pertama, menurut Mahkamah Konstitusi, ambang batas presiden 20% itu mengebiri hak konstitusional partai politik. Coba Anda bayangkan, partai politik susah payah ikut pemilu, tapi dia tidak berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden gara-gara presidensial threshold 20%. Dolim bukan? Jahat bukan? Kemudian yang kedua argumennya, dengan adanya ambang batas presiden 20%, menu politik calon presiden dan wakil presiden itu hanya sangat terbatas. Kalau kita mengacu pada pertandingan pilpres sebelum-sebelumnya, hanya ada dua calon gara-gara ambang batas presiden 20%. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi di mana presiden threshold itu tidak lagi ada di Indonesia, maka ke depan idealnya akan begitu banyak orang-orang penting, orang-orang hebat, punya kapasitas dan kemampuan, punya kesempatan untuk bertanding. Supaya di pilpres-pilpres yang akan datang, kita tidak akan melihat wajah yang itu-itu saja, lu lagi yang ikut pertandingan pilpres. Itu secara prosedur demokrasi dan politik sangat layak untuk diapresiasi. Ke depan tentu saja tantangannya adalah apakah setelah kemewahan bagi semua partai politik mencalonkan diri calon presiden dan wakil presiden, ini akan digunakan kesempatan yang baik ini bagi partai untuk mencalonkan sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Tantangannya ada di partai politik. Apakah berani ketua umum partai, sekjen-sekjen partai, elit-elit partai, itu mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Kita dengar selama ini, partai-partai politik ini kan mengeluh, menuduh bahwa ambang batas presiden itu dolim dan sangat jahat, karena dibatasi tidak bisa bertanding. Nah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kado indah tahun 2025, mestinya semua partai politik itu mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi tak ada cerita bagi partai-partai ke depan, ngeluh-ngeluh, curhat-curhat, mengutuk kanan kiri dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan tidak bisa maju sebagai kandidat di Pilpres. Ini adalah waktu yang saya kira
bisa dimaksimalkan 5 tahun yang akan datang bagi seluruh partai politik mencari sosok-sosok penting, baik kader internal ataupun eksternal, dimajukan sebagai salah satu kontestan yang dia juga punya kesempatan, bukan hanya berkompetisi, tapi juga punya kesempatan untuk menang di Pilpres. Partai-partai seperti Gerindra, PDIP, kemudian Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PKB, kemudian Nasdem, PKS, P3, kemudian Hanura, kemudian PSI, ada Perindo, ada Partai Umat, ada Partai Gelora, dan seterusnya, dan seterusnya. Di 2029, kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, boleh mencalonkan diri untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman baik kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Nah, bagaimana institusi Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah peraturan yang baru? Saya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba muncul hal-hal seperti ini ya. Apakah ini diintervensi seseorang ataupun memang dari hati nurani Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah keputusan atas ambang usia dan golongan-golongan tertentu dalam pencalonan setiap presiden dan wakil presiden. Nah, menurut saya tentunya ini sebuah keputusan dan kebijakan yang pro dan diuntungkan terhadap satu kubu nantinya. Ya, mungkin masyarakat masih belum mengetahui hal ini. Ya, kita baca dulu. Sepakat keputusan MK atas ambang batas, ya, ini kemenangan rakyat dalam berdemokrasi, tetapi diwaspadai upaya untuk mengadakan akal-akalan yang ingin merubah keputusan ini. Ya, mau siapapun jadi presiden silakan sesuai pertanyaan, namun rekam jejak sejarah tidak akan hilang. Mana yang selama ini menjaga hukum dan konstitusi dan siapa yang mengacak-acak demokrasi? Semoga rakyat Indonesia bertambah pintar. Itu yang penting, itu yang diutamakan. Jadi siapapun yang terpilih sebenarnya, ya sama-sama aja. Ya, masyarakat juga seperti itu terus. Ya, tidak ada dampak yang lebih besar. Tidak ada yang mengatakan bahwa langsung dibiayain seluruh masyarakat sampai seumur hidup begitu. Tidak, tetapi gunanya mereka, bagaimana mereka menjalankan tugas mereka sehingga berjalannya poros pemerintahan dan berpolitik itu aman dan tentram, ya, berdampak juga baik bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia. Tetapi kalau yang kita tonton seperti yang dilakukan oleh seorang Mulyono ataupun Jokowi, ya itu dampak buruk bagi negara kita, dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Nah, suruh Rocky Gerung tuh calon presiden, bisanya cuman cuap-cuap doang, buktikan mulutmu itu Gerung. Ya, ini buat Rocky Gerung kan pengkritik keras, beliau memang suka dengan kritikan-kritikan yang menurut dia ada pejabat yang mulai melenceng, dia langsung sikat habis itu ya, itu Rocky Gerung. Nah, kita balik lagi bahwa Mahkamah Konstitusi, ya, memang keputusan mereka kali ini seakan-akan membuat kita kaget, kok bisa begitu? Ada apa? Angin apa yang menimpa Mahkamah Konstitusi? Ya, saya yakin nggak berani semua ketum partai atau masing-masing partai mengusung calonnya sendiri. Ya, beda dengan PDI Perjuangan yang selalu mendapatkan suara terbanyak, dan beberapa partai, ya, mereka berani mengusut calon sendiri ataupun juga mereka berani oposisi, karena banyak partai yang hanya numpang saja ke partai besar. Syukur-syukur dapat jatah menteri, setidaknya jadi staf ahli komisaris BUMN lah. Itu yang terjadi. Ya, sangat disayangkan orang hebat seperti Adi Prayitno ini nggak masuk kabinet, padahal potensial aku merasa aneh. Semoga capres-capres nantinya banyak yang berkompetisi, baik yang dari partai maupun independen. Oke teman-teman, Bang Adi lebih jos lagi
bila cuman ada dua partai. Kalau meniru ciplak seperti Amerika Serikat saja cuman dua the winner jadi eksekutif, yang kalah oposisi. Ya, seperti yang dilakukan oleh PDIP, mereka kalah langsung jadi oposisi. Begitu, jangan ada istilah gabung-gabung dalam kabinet, nggak ada istilah-istilah begitu ya. Ya, dari Davin mengatakan juga ngekor paling juga seperti Golkar, PKS, Nasdem, PBB ngekor pada nggak percaya diri, duit dan duit. Yang penting urusan negara urutan ke-100 ya. Itu yang mereka lakukan. Jadi seakan-akan yang kita ketahui saat ini, partai-partai ini mereka hanya mementingkan kader-kadernya, mementingkan keperluan partai saja, tidak ada dampak bagi masyarakat. Nah, tentunya keputusan Mahkamah Konstitusi ini ya, ini akan berpeluang besar bagi Gibran dan Kaesang nantinya di 2029 ya. Apakah mereka muncul lagi di sana nanti, ataupun ini sengaja buat terlena seorang Prabowo supaya Prabowo mengira bahwa ini aman-aman saja, baik-baik saja. Tetapi menurut saya Pak Prabowo waspadalah. Seorang Jokowi juga sulit untuk ditebak. Bagi Jokowi kadang lawan jadi teman, teman pun jadi lawan. Ya, tergantung keuntungan di mana. Itu yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Partai, para ketum partai, para kades, bupati, camat, wali kota, gubernur bisa mencalonkan diri jadi capres, tidak menutupi kemungkinan tukang becak bisa nyapres. Dampak negatifnya juga dihitung, Bung. Ya, begitu. Ya, itu negatifnya lah ya, siapa aja yang mau. Berarti Kaesang pun bisa, begitu. Saya yakin semua partai tidak ada yang berani mencalonkan capres, wapres sendirian dengan ambang batas 20% saja yang seharusnya bisa diikuti maksimal 5 capres saja yang ikut cuma 2 calon. Golkar yang katanya partai besar sudah beberapa dekade tidak berani mencalonkan capres sendiri. Ya, itu yang terjadi. Mantap itu. Ya, keputusan ini supaya tidak ada lagi Kim Plus. Kalau partai menolak mencalonkan capres atau cawapres tahun 2029, ya maka dicabut haknya mengikuti pemilu. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, ya, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.